kita harus tahu nih basic yang mau kita makan ini ada nggak sih yang bikin masalah di perut. Karena gini Mbak, walaupun sedikit tapi kalau selama yang sedikit itu bikin masalah, apalagi kalau sudah punya riwayat sakit lambung yang menahun ya, yang udah kronis, itu harus hati-hati. Makanya kenapa kalau kita memang ya yang udah punya riwayat sakit MAS, sakit lambung, apalagi GERD, ya baiknya sih memang harus benar-benar dijaga ya. Iya, dari tadi ya. Dan untuk kayak obat-obatan juga baiknya sih kita tidak mengkonsumsi sendiri ya. Saya biasa minum obat, udah saya selesai sembuh. Jangan. Karena ya tadi balik lagi ke awal ya Mbak, kita harus mastiin ini benar nggak sih sakitnya ini dari pencernaan, dari lambung atau jantung. Obat yang paling laku di dunia adalah ketenangan jiwa dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi pendengar setia podcast kesehatan, ngobrol kesehatan. Kami alhamdulillah puji syukur kita kembali lagi nih ke podcast kesehatan, ngobrol kesehatan ini bersama dengan narasumber yang kali ini kita datangkan jauh-jauh untuk membahas masalah-masalah kesehatan yang tentunya kemarin banyak banget ditanyakan oleh para subscriber kita. Nah, hari ini kita kedatangan dokter cantik, ya jauh-jauh nih ya dokter cantik datang ke sini. Beliau merupakan dokter yang sudah kurang lebih 15 tahun menjadi dokter. Boleh saya informasikan dengan Dokter Yuyun ya. Selamat datang Dokter Yuyun di podcast kami. Alhamdulillah ya dokter ya. Dok, bener nggak tuh apa yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya obat yang paling mujarab atau laku di dunia ini adalah ketenangan jiwa. Betul ya. Baik, alhamdulillah. Nah, Dok, selain ketenangan, kenapa tadi bridgingnya ini ketenangan, sebenarnya memang banyak nih yang masuk komentar kita di sosmed, di channel YouTube kita juga nanyain masalah stres gitu, karena memang banyak banget akhir-akhir ini tuh pemicu stres gitu kan, entah dari eksternal atau internal. Cuma balik lagi ternyata stresnya ini berpengaruh kebanyakan ke lambung gitu. Saya juga punya sedikit cerita nih ya dok ya, sekalian tanya nih. Jadi terkait dengan lambung juga dan juga stres, memang belakangan ini kebetulan mama saya punya penyakit lambung gitu. Cuma memang penyakit lambungnya ini udah menahun. Nah, ketika menahun itu mungkin dia juga stres, lagi ada masalah seperti itu, dan tiba-tiba ngeluh dadanya sakit gitu. Awalnya sih ngomongnya lambungnya nggak enak, kok tiba-tiba nyeri di dada. Nyeri di dada kayak panas lah gitu. Nah, muncul lagi nih stresnya, udah stres dia lambung, dia stres lagi karena kok nyeri dada gitu. Takutnya dia bilang itu tuh aduh jangan-jangan kena jantung. Iya, nah mumpung ada dokter nih kan ya, saya mau tanya sekalian gitu kan, karena kebanyakan ternyata pas saya baca-baca banyak juga orang yang punya penyakit lambung, dia ngeluh di dadanya tuh sakit banget sehingga paranoid, takutnya jantung. Takutnya sakit jantung. Nah, yang saya mau klarifikasi nih dari dokter gitu, sebenarnya gejalanya itu memang seperti jantung atau memang nanti bisa mengakibatkan jantung nggak sih dok gitu dari GERD ini atau penyakit lambung ini? Jadi gini Mbak, kenapa ada seperti itu ya keluhan? Karena gejalanya memang hampir sama, mirip, tapi tetap ada yang membedakan ya. Dari jantung mungkin ada ciri khasnya sendiri. Nah, kalau sakit lambung itu sebenarnya kan emah itu kan tukak lambung ya, radang lambung. Jadi dia ada masalah nih di lambungnya karena adanya peningkatan asam lambung itu yang bikin jadi dia ngeradang, iritasi. Nah, dari yang masalah dia luka ini di lambungnya, nah itu dia micu nih, jadi ada keluhan. Nah, keluhannya seperti apa? Ya tadi bisa ada timbul kayak
mual, ya, terus nyeri di ulu hati, nah terus bisa rasa terbakar di dada, rasa panas di dada. Nah itu yang bikin orang kadang berasumsi, saya jangan-jangan sakit jantung juga nih. Nah untuk itu makanya kita kadang kalau ada pasien yang mengeluarkan seperti itu, kita harus gali lebih dalam lagi nih dari anamnesa, dari pemeriksaan. Ya anamnesa itu kan kita ngobrol-ngobrol nih, keluhannya gimana, pemeriksaannya gimana, kita gali lagi lebih dalam, pasti akan dapat satu, ada istilah kayak kunci satu ini untuk kita tahu, oh ini memang lambung, oh ini jantung. Tapi tetap untuk membedakannya sih ada pemeriksaan lagi, seperti kayak misalkan EKG, rekam jantung, atau echo USG jantung. Nah kalau yang memang kita sudah curiga nih, oh ini ke arah lambung nih, arah pencernaan, bisa kayak endoskopi pemeriksaan. Jadi seperti itu Mbak Sela. Jadi awalnya lambung, tapi karena dia ini ada nyeri nih di dada, jangan-jangan aku jantung. Jadi dia stres, dia cemas. Nah itu yang semakin memperberat nih kondisi lambungnya. Pencernaannya. Berarti memang berpengaruh sekali ya untuk stresnya juga ya dok ya. Makanya pikiran gitu. Makanya bagi sahabat harus dikelola nih stresnya, karena memang kalau untuk yang lambung ya dok ya memang riskan sekali berarti ya kalau stres gitu kan. Nah selain dari stres nih Bu dokter, saya juga pengen tahu sebenarnya apa sih penyebab seseorang itu bisa kena lambung ya tadi ya, maksudnya yang memicu selain dari stres gitu. Karena banyak juga yang bilang ke saya atau tanya gitu ke kami gitu di sini komentar, kalau misalnya saya sakit lambung tuh disebabin sama misalnya minum kopi pagi-pagi gitu kan, atau ada juga yang bilang oh enggak kok kopi nggak nyebabin asam lambung. Sebenarnya ada nggak sih penyebab pasti kenapa seseorang itu bisa terkena asam lambung seperti itu? Nah, kalau untuk penyebab mah sendiri kan selain dari stres banyak juga ya Mbak ya. Pola makan kita yang kurang baik ya. Kadang pola makan atau pola minum kita yang ngerangsang pencernaan, seperti kayak pedas, asam, kopi, itu teh juga asam karena dia ada kafein. Kafein itu kan sebenarnya asam ya. Terus ini yang ada raginya, yang berpengembang, soda-soda, yang bergas-gas, apapun itu ya kan banyak ya, yang beragi, yang bergas-gas, itu banyak nih makanan minuman itu yang kita harus tahu nih basic yang mau kita makan ini ada nggak sih yang bikin masalah di perut. Karena gini Mbak, walaupun sedikit tapi kalau selama yang sedikit itu bikin masalah, apalagi kalau sudah punya riwayat sakit lambung yang menahun ya, yang udah kronis, itu harus hati-hati. Oh gitu. Berarti memang harus dijaga banget ya dok ya, pola makan tadi ya disebutkan juga sama dokter beberapa tuh kayak pola makan, terus makan yang tadi disebutkan oleh Bu dokter sendiri itu kita tuh udah harus mengurangi. Kalau yang menahun lebih baik sedikit aja ya dok ya. Malah jangan tuh, jangan sama sekali jangan, nggak boleh ya, walaupun gitu. Sedikit tapi kalau dia bikin masalah aduh udah bisa bikin yang tadi mungkin dok ya, sesak nafas segala macam. Nah tuh untuk kawan-kawan juga diperhatikan ya. Sama ini sih dok, ada juga beberapa komen terkait ada yang bertanya juga nih, sebenarnya ada yang dia didiagnosa gitu ya, bukan didiagnosis, dibilang dia tukak lambung. Tadi kan dokter juga sempat mention ya di tukak lambung atau asam lambung. Ada juga yang ngomong saya kenanya GERD, atau ada juga yang ngomong enggak, ini saya pernah ngomong dokter diagnosa saya dispepsia gitu. Sebenarnya apa sih dok perbedaan di antara tiga nama tadi di atas lah gitu? Kalau emah itu sebenarnya kan kumpulan keluhan ya, bukan suatu diagnosa ya. Kumpulan keluhan kayak tadi yang saya bilang nggak mual, nyeri ulu hati. Ya, kumpulan itu kita menyebutnya kayak sindrom dispepsia. Jadi kumpulan keluhan yang ada di pencernaan. Sedangkan kalau GERD itu dia kan itu sebenarnya singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi istilahnya ada reflux ke esofagus, harus balik ya, naik ke atas itu. Kenapa seperti itu ya? Karena dia ada, kan kita esofagus nih, kerongkongan. Nah kalau di kerongkongan itu jadi istilahnya kan ada sphincter ya, ada pintu nih, esofagus yang bagian atas sama yang bawah. Nah, yang bawah ini dia akan berhubungan dengan lambung. Jadi ketika kita makan,
sphincter ini kan harusnya dia membuka atas bawah. Nah, kita udah selesai makan, selesai minum, dia menutup supaya yang dari lambung ini dia nggak naik ke atas. Tapi karena sudah berulang kali nih ada peningkatan asam lambung, ada keluhan di pencernaannya kayak yang tadi ya, itu jadi micu nih si yang di lambung ini ya, si gasnya ini dia naik ke atas sehingga yang sphincter yang di bawah ini, si katup yang di bawah ini jadinya melemah, Mbak. Melemah, bahkan berkurangnya fungsinya, bahkan juga bisa dia jadi nggak bisa nutup. Jadi yang seharusnya kita udah selesai makan kan dia nutup nih, dia kebuka aja, makanya dia naik ke atas. Makanya kalau GERD itu kan yang paling khasnya itu keluhannya kayak rasa terbakar, tidak ada rasa panas. Rasa panas sampai itu tadi karena asam lambungnya kan naik ya, karena sphincternya nih udah nggak bener lah istilahnya. Karena dia udah berulang-ulang nih sakit. Nah, sampai ke tenggorokan ya, ke tenggorokan kita, esofagus, makanya terasa kayak aduh kok rasanya kayak kebakar, kayak nggak bisa buat nafas kadang. Nah, jadi dari situ kadang juga kayak GERD itu ada yang jangan-jangan saya sakit jantung. Nah, balik lagi nih yang tadi ke awal, karena tadi keluhannya hampir mirip. Jadi dia kerasa kayak sampai kadang mulutnya pahit, rasa nggak nyaman. Jadi dari situ nih dia kerasa kok aku nggak bisa nafas ya. Nah, stres lagi muncul, balik lagi ya muncul. Cemas lagi, paranoid lagi, aku kok sakit begini. Nah, makanya jadi kayak yang nyebabin lambung itu stres, lambung juga bikin stres ya dok ya. Iya. Jadi kayak nggak habis-habis nih ya kan. Tuh. Saya bilang sorry ya kayak lingkaran setan jadi. Iya, muter-muter gitu aja. Nah permasalahannya gini dok, jadi banyak sekali kayaknya orang-orang itu yang awalnya kayak menormalkan punya mah atau asam lambung. Pasti ya dok ya. Banyak tuh sih kan kayak saya telat makan dikit nggak apa-apa lah, paling cuma mah dikit gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Nah yang saya pengen tahu nih dok dan tanyakan, kalau misalnya kita seperti menyepelekan lambung, sebenarnya lambung itu bisa seberbahaya apa sih dok gitu kalau misalnya kita menyepelekan gitu? Mungkin dalam efek jangka panjangnya ya. Efek jangka panjang kalau nggak diobati ya, kalau misalnya disepelekan gitu dok? Efek jangka panjangnya itu nanti bisa ada peradangan di lambungnya tadi tambah berat ya, bisa. Saya pernah tapi dulu ya ada teman saya cerita, jadi lambungnya bocor ya, ada. Lambungnya bocor sampai dia jadinya sudah BAB-nya hitam darah. Kalau sudah nah kalau seperti itu kita harus ada ya diagnosa lebih lanjut ya, pemeriksaan lebih lanjut lagi, lebih detail lagi bahwa ini sebenarnya memang dari si lambungnya, dari emahnya, atau ada sakit ikutan nih komplikasi dari emahnya. Jadi makanya kenapa kalau kita memang ya yang udah punya riwayat sakit emah, sakit lambung, apalagi GERD, ya baiknya sih memang harus benar-benar dijaga ya. Iya. Dari tadi ya. Dan untuk kayak obat-obatan juga baiknya sih kita tidak mengkonsumsi sendiri ya. Saya biasa minum obat udah saya selesai sembuh. Jangan. Karena ya tadi balik lagi ke awal ya Mbak. Kita harus mastiin ini benar nggak sih sakitnya ini dari pencernaan, dari lambung atau jantung. Jadi kita juga nggak bisa ngobatin, saya harus periksa lebih lanjut. Ya tuh. Biasanya sih kalau memang kita ya yang sudah terkena sakit mah ya, atau GERD, atau bahkan yang belum pun, baiknya sih menghindari ya faktor-faktor yang bisa cetusin nih timbulnya si keluhan. Itu kan banyak ya Mbak, kayak tadi stres ya, karena yang tadi saya bilang stres juga kan bisa micu juga nih ada peningkatan denyut jantungnya, terus tensi naik. Nah itu juga micu juga nih asam lambungnya meningkat ya. Terus juga pola makan yang tadi saya bilang ya, ada beberapa sih obat-obatan. Nah untuk selain itu juga ya kita baiknya sih juga mengelola dengan baik nih
stres kita. Stres. Memang pasti kita akan punya stres ya Mbak, namanya kita ya hidup ya, Iya, pasti. hidup. Cuman kita berusaha ketika kita punya masalah, kita coba nih cari apa sih ininya, sumbernya, bagaimana sih solusinya. Nah ketika kita dirasa kok aku nggak bisa nih, nah itu kan bisa micu stres lagi. Nah kita coba nih konsultasi dengan yang lebih ahlinya. Terus juga beribadah juga, terus yang terpenting olahraga yang rutin. Terus yang penting juga sih yang tadi kita bertawakal juga Mbak. Karena kita harus percaya ya, kita harus ke diri kita bahwa Allah itu nggak akan mungkin sih ngasih beban ke kita di luar kemampuan kita. Karena ya kalau seperti itu kan kita ya tadi micu lagi ujung-ujungnya stres lagi. Nah itu keywordnya kayaknya stres deh. Ya, lingkaran setan ya Bu Dokter. Nah, iya. Gitu. Nah itu bagi teman-teman tadi tips-tips dari dokter juga ya. Kalau misalnya yang paling utama sebenarnya adalah mengelola stres tentunya. Kemudian usahakan tadi tawakal ya, berusaha supaya kita tuh nggak stres juga. Kemudian Bu Dokter juga tadi sempat mention tadi, balik lagi pola hidup, pola makan juga harus diatur gitu, karena memang ternyata ujung-ujungnya itu stres yang menyebabkan keywordnya stres kata Bu Dokter ya, keywordnya stres. Baik kalau kayak gitu Bu Dokter. Memang benar sih ya Bu, kalau misalnya hati kita gembira pasti penyakit setidaknya bisa hilang gitu aja gitu ya Dok ya. Selanjutnya juga ini ada yang mungkin sebelumnya teman-teman tadi kan Bu Dokter juga sempat mention nih, kalau misalnya punya masalah sebaiknya tuh tanyakan ke ahlinya gitu. Nah kebetulan kan channel kita ini memang menyediakan podcast yang memang ahlinya gitu untuk kesehatan, tentunya kita mengundang dokter gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti yang punya masalah kesehatan, ingin tanya-tanya seputar kesehatan atau ada masalah kesehatan apa, bisa tulis di komentar gitu. Misalnya saya mau ngebahas tentang ini dong, kayak tensi gitu, atau misalnya ada penyakit diabetes misalnya gitu. Boleh ditulis di komentar kita. Nanti kita akan mendatangkan narasumber atau misalnya dokter Yuyon lagi ke sini untuk ngebahas masalah-masalah lainnya. Nah, Dok, saya nih ada satu ini ya Dok ya, ada pernah dengar juga gitu tripang gitu. Si tripang laut ini ternyata dia memiliki manfaat yang bagus nih untuk lambung gitu, karena dia mengandung protein atau kolagen gitu. Yang saya pengen tanyakan tuh sebenarnya manfaat daripada protein atau kolagen yang memang berhubungan dengan lambung dan untuk memperbaiki lambung itu apa sih Dok? Maksudnya bisa nggak nih untuk, karena kan gini Dok, tadi balik lagi ke dokter bilang kita kan nggak boleh sembarangan juga ya mengkonsumsi obat, toh ternyata ada obat-obatan yang malah memicu asam lambung gitu. Nah kebetulan memang ada penelitian juga yang mengatakan bahwa tripang itu mengandung protein dan kolagen yang bisa membantu di asam lambung juga untuk lukanya gitu. Itu menurut dokter gimana Dok? Mungkin ini ya hubungannya karena tripang itu kan dari protein hewani. Nah, protein hewani itu kan dia salah satunya fungsinya untuk mempercepat proses penyembuhan. Jadi ketika kayak sakit atau GERD ya, keluhan di lambung itu kan berarti dia ada luka yang tadi saya bilang, sel-selnya itu kan ada yang rusak. Jadi dengan konsumsi tripang yang kaya akan tadi protein hewani itu bisa memicu nih penyembuhan. Regenerasi sel-selnya itu Mbak, salah satunya. Berarti bagi kawan-kawan dokter juga bilang bahwa ternyata manfaat daripada kolagen atau protein ini sangat bagus banget, terutama untuk tadi ya luka-luka di lambung ya Bu Dokter ya. Jadi dia bantu untuk meregenerasi kerusakan-kerusakan sel yang ada terutama kalau di lambung itu di lambung, jadi nanti diperbaiki. Nah kebetulan memang kita ada produknya nih Dok. Iya, produknya itu kita Jelly Gamat gitu. Jadi kalau si Jelly Gamat sendiri memang mengandung kebetulan ya Mbak Kidah ya, alhamdulillah gitu, mengandung 34% ekstrak tripang alami gitu. Jadi mungkin kalau bedanya dengan tripang produk sejenisnya itu mereka banyak tambahan. Kalau kita memang pure asli ekstrak tripang 34% gitu. Nah mungkin dari
sini kita sudah dapat menyimpulkan ya dok ya, kalau misalnya tadi balik lagi dokter bilang kalau kita harus menjaga yang namanya stres gitu, karena kalau misalnya kita stres tentunya nanti akan berembet kemana-mana ya dokter. Berusaha untuk meminimalkan gitu, karena stres gimana pun namanya kita pasti punya masalah ya. Pasti punya masalah. Itu berusaha meminimalkan ya tadi. Baik, itu Masya Allah. Jadi dokter bilang coba meminimalkan stres, karena kalau dari kita bisa meminimalkan stres, insya Allah ya dok ya, kayak kesehatan atau penyakit-penyakit, contoh seperti penyakit lambung itu dapat diminimalisir. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman nih ya yang sudah stres juga kan, tadi dibilangnya lingkaran setan ya kan, stres memicu lambung bikin stres, iya kan, jadi kayak capek gitu dok ya. Ya kan ini terus gitu kan. Nah teman-teman yang memang memiliki masalah lambung, coba mengkonsumsi untuk Luxor Jelly Gamat ini. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung nih Bu Dokter. Aduh sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang gitu, soalnya kayaknya aduh enak banget nih kalau ngobrol masalah sama dokter tuh, kalau kita ngobrol topiknya banyak sehari-hari ya. Jadi kayaknya aduh waktunya nggak cukup nih kalau cuma berapa ya paling next time. Makanya teman-teman kalau misalnya nanti ada pengen gitu kan pembahasan masalah apa lagi, tolong tulis di komentar. Bisa di subscribe juga channel YouTube kita supaya kalian lebih banyak nih manfaat ilmunya ya Bu Dokter ya, ilmunya gitu. Jadi jangan sampai salah juga gitu kan. Takutnya kan sekarang memang banyak informasi, tapi kadang kan informasinya bukan dari ahlinya ya Bu Dokter ya. Ya kan, ngomong ABC tapi bukan dari ahlinya, itu kan bisa kena gitu. Jadi kalau di kami insya Allah kita akan membantu, akan mendatangkan narasumber yang kompeten yang memang akan membahas masalah-masalah kalian semua. Terima kasih Bu Dokter ya atas waktunya ya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan semoga next time kita bisa ketemu juga. Insya Allah sehat-sehat juga Mbak Sela. Jangan lupa untuk para penonton untuk mensubscribe channel YouTube kita ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.